Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa masih diberi nikmat oleh Allah untuk bertemu dan bisa belajar kembali. Anak-anak, Ustadz akan melanjutkan pembahasan pada kitab Sulam Taufik. Ya, kali ini kita akan membahas tentang harta yang wajib dizakati. Berhubung materi zakat ini sudah pernah Ustadz jelaskan di pelajaran PAI, maka untuk kali ini tetap akan Ustadz jelaskan, tapi tidak sedetail saat kita belajar di PAI, gitu ya. Ustadz bacakan dulu teks Arabnya dan terjemahannya, kalian simak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi hadzal kitab. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babuz zakati, bab yang menjelaskan tentang zakat. Faslun fima tajibu fihi az-zakatu. Harta yang wajib dizakati. Wa tajibu zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami. Wa tamri wal zibi wal zabibi wal zuru'i. Al-muqtatati halat al-ikhtiyar. Wal dhahab wal fiddah. Wal ma'dini والرزاق والركاز منهما وأموال التجارة والفطر وأموال التجارة والفطرة. Watajibu zakatu, wajib mengeluarkan zakat, wajib ada zakatnya fil ibili, onta, untuk hewan onta, wal baqari, hewan sapi, wal ghanami, kambing, wat tamri, kurma, wazzabibi dan anggur, wazzuru' dan tanaman al-muqtatati, tanaman yang memberikan kekuatan, artinya makanan pokok halat al-ikhtiyar, saat pada waktu tidak dalam keadaan terpaksa. Wadzahabi, emas, wal fiddati dan perak, wal ma'dini, wal ma'dini, harta simpanan, warrikazi, wal ma'din, ini harta benda yang kayak ini ya, apa namanya, hasil bumi ya. Warrikazi minhuma, harta simpanan ya, harta simpanan, wa amwalit tijarah, harta dagangan, wal fitrah dan zakat badan atau zakat fitrah. Ini hal-hal yang harus sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi ada onta, sapi, kambing, kurma, anggur, tanaman. Ya, tanaman itu macam-macam yang memberikan kekuatan, makanan pokok. Kemudian emas, perak, tambang, ma'din itu yang Ustadz maksud hasil dari perut bumi, yaitu tambang. Kemudian apalagi itu harta simpanan, ya, harta dagang, termasuk zakat fitrah, ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Fasun fi zakatil mawashi.
bab yang menjelaskan tentang zakat hewan yang wajib dizakati. Ya. Wa awwalu nisabil ibili khamsun wal baqari thalathun wal ghanami arba'un fala zakata qabla dhalik wala budda min al hauli ba'da dhalik wa min as-sawmi fil kala'in mubahin fi kala'in mubahin wa alla takuna amilatan fayajibu fi kulli khamsin min al ibil syatun wa fi arba'in min ghanam syatun jad'atu dha'nin aw thaniyah ma'zin wa fi thalathin min al baqari tabi'un thumma in zadat mashiyatu ala dhalika wajib 'alaihi ta'allama ma aujabahu Allah ta'ala 'alaihi fiha. Ya. Bab yang menjelaskan tentang hewan yang wajib dizakati. Apa saja? Yaitu kambing, onta, sapi, ya. Ini ada zakatnya. Wa awwalun nisabil ibil khamsun. Awal nisabnya onta adalah 5 ekor. Ya. 5 ekor wal baqari thalathun. Sapi itu 30 ekor wal ghanami arba'una. Kalau kambing 40 ekor. Fala zakata qabla dzalik, dan tidak ada zakat kalau belum memenuhi yang sudah disebutkan tadi. Ya, artinya kalau onta belum nyampe 5 enggak ada zakat. Masih 4 enggak ada zakat. Sapi juga sama, kalau belum nyampe 30 enggak ada zakat. Kambing juga begitu, kalau belum nyampe 40 enggak ada zakat. Wala budda min hauli ba'da dzalik, dan harus ada kewajiban setahun. Ya. Harus ada kewajiban setahun. Wa min as-sawmi fi kala'in mubahin. Ya. Kemudian ada persyaratan di sini harus mencari makan sendiri. Artinya ada persyaratan seperti itu, ya. Fi saumin fi minas saumi fi kala'in mubahin. Jadi tidak ada yang dibiarkan begitu. Dibiarkan. Nah, itu seperti itu. Wa alla takuna amilatan. Ya, wa fi alla takuna amilatan. Jadi tidak ada yang mengembalakan, dibiarkan aja seperti itu. Ya. Fajibu kullu khamsin minal ibil syatun. Jadi setiap onta yang, kalau onta itu sudah mencapai 5 ekor, berarti 1 kambing. Wa fi arba'ina minal ghanam, dan kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, ya, syatun jad'ah dha'nin aw thaniyah ma'zin. Ya. Maka kalau kalau kambingnya sudah mencapai 40 ekor, ya, 40 ekor, maka zakat yang dikeluarkan itu berupa kambing yang berusia 1 tahun, ya, antara 1 tahun atau 2 tahun. Wa fi 30 minal baqari tabi'un. Nah, kalau sapi yang sudah mencapai 30 ekor, kalau sapi yang mencapai 30 ekor, maka yang wajib dikeluarkan adalah tabi'un. Tabi itu anak sapi, ya, anak sapi. Tsumma in zadat masyiyatu ala dzalik wajib alaihi ayata'allam. Dan kemudian setiap ternak yang melebihi nisab tersebut, maka jika lebihnya tersebut sudah mencapai 1 nisab, maka wajib zakatnya. Jika tidak mencapai 1 nisab, maka tidak wajib menzakatinya. Ya, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui setiap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dalam masalah zakat. Ya, kemarin sudah saya jelaskan masalah ini. Intinya adalah kalau sudah mencapai nisabnya, nisab itu kan batas maksimalnya, maka harus dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Dengan zakatnya. Wa amma tamru waz zabibu waz zuru' wa amma tamru waz zabibu waz zuru' fa awwal nisabi 5 usukin wa huwa 300 sa'in bisa'i alaihi salatu wassalam wa yudammu zur'ami ba'du ila ba'din wa la yakmulu jinsun bi jinsin
wa tajibu az-zakatu bi budwi salahi wa ishtidadil hubbi wa yajibu fiha al-ushur illam tusqa bi mu'natin wa nisfu in suqiyat biha. Wa ma zada 'ala an-nisabi ukhrija minhu biqistihi wa la zakata fima duna an-nisabi illa yatatawwa'a. Wa amma adh-dhahabu fa nisabuhu 20 mithqalan wal fiddatu 100 dirhamin wajibu fihima rub'ul ushri wa ma zada fa bihisabihi wa la budda fihima min al-hawli illa ma hasala min ma'danin aw rikazin fa yukhrijuha halan wa fi rikazi al-humusu. Nah, ini langsung Ustaz bacakan artinya ya. Adapun awal nisabnya kurma anggur tanaman yang dapat menjadi kekuatan adalah 5 wasak. Nah, 5 wasak itu adalah 300 sok dengan soknya Rasulullah. Nanti Ustaz jelaskan lewat slide aja ya. Hasil panen dalam masa 1 tahun apabila satu jenis maka dikumpulkan dalam menjumlah nisab dan menentukan kadar zakatnya. Satu jenis tanaman tidak dapat menyempurnakan pada jenis tanaman lain di dalam menjumlah nisab. Tanaman wajib dizakati apabila sudah tampak baik dan bijinya sudah mengeras, artinya sudah kelihatan biji ini sudah matang dan layak untuk dipanen, gitu ya. Di dalam tanaman yaitu artinya ada kurma, ada anggur atau tanaman dapat menguatkan makanan pokok, maksudnya wajib mengeluarkan zakatnya 1/10-nya jika tanaman tersebut disiram dengan tanpa biaya. Jadi kalau tidak ada biaya, artinya biaya itu mungkin biaya ada pengairan atau biaya mendatangkan orang untuk dipekerjakan, nah itu 1/10. Dan wajib mengeluarkan zakat separuhnya 1/10. Jadi jika tanaman tersebut disiram dengan adanya biaya. Kalau tidak ada biaya 1/10, kalau ada biaya maka separuhnya. Dan apabila tanaman tersebut melebihi nisab, maka lebihnya wajib dizakati sesuai kelebihannya. Namun apabila tanaman tersebut belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati kecuali untuk berbuat sunnah sedekah. Jadi begini, kalau sudah mencapai 1 nisab, ya, dan sudah ada persyaratan senisab dengan setahun itu sudah tercapai, maka harus zakatnya. Tapi kalau tidak mencapai 1 nisab atau tidak mencapai haulnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi di situ ada sunnah untuk bersedekah. Ya, ada sunnah untuk bersedekah. Itu ya. Adapun nisabnya emas adalah 20 mithqal, sedangkan nisabnya perak adalah 200 dirham. Dan di dalam keduanya emas dan perak wajib mengeluarkan zakat sebesar 1/4 atau 1/10. Jika keduanya emas dan perak melebihi nisabnya, maka lebihnya dizakati sehitungan lainnya lebihnya. Dan dalam keduanya emas dan perak diharuskan mencapai 1 tahun, kecuali emas dan perak yang dihasilkan dari pertambangan dan peninggalan jahiliyah atau rikas. Rikas itu harta karun, gitu ya. Oleh karena itu, maka zakat keduanya ma'dan dan rikas harus dikeluarkan seketika, sedangkan zakatnya adalah 1/5. Oke, anak-anak, Ustaz bacakan dulu aja ya. Ustaz bacakan dulu semuanya. Wa amma zakatut tijarah fa nisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdaini wa la yu'tabaru illa akhir al-hawli wa yajibu fiha rubu' ushr qimati wa mal khalitaini aw al-khulata kamal munfarid fi nisab wal mukhraj idza kamalat syurutul khulatati wa zakatul fitri tajibu idraki juz'in min ramadan wa juz'in min syawal ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaina faqatuhum idza kanu muslimin ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad idza fadulat ala dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutiman alaihi nafaqatuhum yawmal 'aid wa lailatihi wa tajibun niyatu fi jami' anwa'iz zakati badal ifras wajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara wal masakin wal 'amilin wa 'alaiha al mu'allafati qulubuhum wa fi riqabil gharimin wa fi sabil ibn sabil wal juz'u wal juz'u li ghairihim. Nah,
Adapun nisab zakat dagang barang dagangan atau harta dagang adalah sesuai dengan sesuatu yang digunakan untuk membeli dagangan. Yakni dari emas dan perak. Artinya nisabnya sesuai dengan emas dan perak. Dan nisab tidak diperhitungkan kecuali di akhir tahun. Harta dagangan yang wajib dizakati adalah seperempat, seperpuluhnya harga dagangan. Harta yang bercampur yang memiliki 2 orang atau lebih, itu sama dengan memiliki 1 orang dalam menentukan nisab dan zakat yang dikeluarkan. Apabila sudah memenuhi syaratnya eh, syarat-syaratnya harta yang ini kongsi ya, berdua atau bertiga, ini ada syaratnya. Zakat fitrah wajib disebutkan menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, kalau kita sudah masuk Ramadan, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun itu anak bayi yang baru lahir, ya harus ada zakat fitrahnya. Atas setiap orang Islam dan orang-orang yang menjadi kewajibannya memberi nafkah jika mereka Islam. Dan setiap satu orang zakatnya adalah 1 sok dari makanan yang bisa dijadikan kekuatan di negaranya. Artinya makanan pokok. Kalau kita biasa makan nasi, ya nasi. Biasa makan gandum, ya kita makan gandum. Ya, atau biasaan kita makan sagu, ya makan sagu, gitu ya. Tapi tetap jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Apabila sudah melebihi dari bayar hutangnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan dari makanan pokoknya, orang wajib dinafkahi di saat siang dan malamnya hari raya. Dan wajib berniat di semua macam zakat setelah dipisah. Wajib mengalokasikan zakat kepada orang yang ia jumpai, dan orang fakir miskin, pengurus zakat atau amil, orang yang melembutkan hatinya, mu'alaf, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya atau budak mukatab, pejuang dalam agama Allah atau fisabilillah, anak perjalanan disebut dengan ibnu sabil. Tidak boleh tidak mencukupi mengalokasikan zakat kepada selain orang-orang tersebut. Oke anak-anak, sekarang Ustadz akan jelaskan secara singkat tentang melalui ini apa namanya? Bentar. Oke. Ya. Nah, perhatikan nih. Ya, ini gambar-gambar ini bisa mewakili kita memahami tentang zakat, gitu ya. Selanjutnya, anak-anak. Ya, sebentar. Ini arti dari zakat ya. Arti dari zakat, Ustadz gak akan menjelaskan ini karena sudah saya jelaskan di bab zakat pada pelajaran PAI. Makanya tadi Ustadz cuma bacakan teksnya dan artinya saja, karena penjelasannya nggak beda jauh dengan apa yang Ustadz sudah jelaskan di buku PAI. Itu ya. Ini cuma mengulang saja supaya kalian ingat kembali pelajaran tentang zakat. Gitu ya. Ini langsung saja anak, nisabnya emas itu 20 miskol atau 85 gram. Kalau kita sudah dapat atau sudah mengumpulkan emas sebanyak 85 gram, maka harus ada zakatnya, gitu ya. Nisab perak 200 dirham atau kalau digramkan itu menjadi 672 gram. Ini nisab tanaman, biji-bijian atau buah-buahan adalah 5 ausuk. Jadi intinya kalau sudah berupa masih gabah itu ya, gabah itu sebelum proses menjadi beras itu namanya gabah ya. Jadi kalau gabah 1.350 kg. Tapi kalau sudah menjadi beras 750 kilo ya. Kalau masih menjadi gabah itu tadi Ustaz sampaikan belum diproses dihilangkan kulitnya ya, itu masih menjadi gabah itu 1.350 kilo. Tapi kalau sudah menjadi beras itu menyusut menjadi 750 kilo. Nah, kalau sudah kita panen ya, kalau masih berupa gabah maka kalau sudah mencapai 1.350 kilo harus ada zakatnya.
Ya, kalau sudah menjadi beras, maka nisabnya adalah 750 kilo, gitu ya. Selanjutnya anak, kambing 40 ekor, ya. Kalau sudah mencapai 40 ekor, maka harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Begitu pula kelipatannya begitu ya, 80 ekor, terus begitu. Jadi kalau nambahnya 40-40, kelipatan 40-40, maka harus ditambah 1 ekor 1 ekor. Kalau sapi atau kerbau 30 ekor, ya. Kemudian nisab unta 5 ekor. Oke, anak-anak. Selanjutnya, harta yang disamakan nisabnya dengan nisab emas. Oke. Ma'din, barang tambang seperti timah, besi, dan logam mulia serta harta rikas. Harta rikas ini harta karun temuan zaman dulu, gitu ya. Kemudian batu permata, uang simpanan, deposit, ya, perdagangan, industri, real estate, kemudian pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, ya. Kemudian malul mustafat, jadi jasa, ya, notaris, akuntan, ya. Kemudian dokter, ya, ini honor, bonus, komisi. Ini nisabnya itu disamakan dengan nisabnya emas. Ya, nisabnya disamakan dengan nisabnya emas. Kalau sudah mencapai 85 gram, berarti harus ada nisabnya, gitu ya. Nah, sekarang dihitung saja 85 kali dengan harga emas sekarang. Kalau harga emas sekarang itu sampai 1 juta, berarti 85 kali 1 juta, begitu ya. Nah, sama, berarti kalau kita sudah punya duit tabungan, kalau sejumlah duit yang harga emas tadi itu, maka harus dikeluarkan zakatnya, begitu ya. Selanjutnya anak, hasil harta yang nisabnya disamakan dengan tanaman, jadi biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, ya, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ya, rumput-rumputan, ya, pendapatan dan jasa tadi itu juga bisa. Jadi pendapatan dan jasa itu bisa ikut emas dan bisa ikut nisabnya tanaman, ya. Kemudian jenis teknis zakatnya, anak emas dan perak zakatnya 2,5%. Kemudian tanaman, biji-bijian, buah-buahan zakatnya 5%. Bila pengelolaannya butuh biaya seperti yang sudah Ustaz bacakan tadi di Sulam Taufik di kitabnya, 10% jika tanpa biaya dan tenaga. Kemudian malul mustafat zakatnya 2,5% jika diikutkan dengan nisab emas dan tidak disyaratkan berjalan setahun, dan 5% jika diikutkan dengan nisabnya tanaman setiap kali menerima. Jadi tadi saya sampaikan, boleh ikut nisabnya emas dan boleh ikut nisabnya tanaman. Apa malul mustafat itu? Jasa, ya, jasa. Kemudian Ma'din ini harta yang penghasilan dari tambang. Nah, zakatnya 2,5%, dan tidak disyaratkan berjalan setahun, nggak usah. Karena kalau tambang itu sekali dapat itu kan ratusan juta. Kalau sudah dapat ratusan juta, maka nggak harus setahun. Pendapatan kita sekali itu kalau sebulan sudah melebihi nisab, maka harus dizakati, gitu ya. Jadi nggak harus nunggu setahun. Rikas zakatnya adalah seperlima, ya, seperlima atau 20% pada waktu menemukan. Cuman sekarang ini anak-anak, kalau harta karun, ya, itu langsung dikuasai oleh negara, ya. Jadi kita nggak berhak. Kemudian binatang ternak zakatnya dikeluarkan setiap tahun. Nah, kambing atau domba, 1 ekor kambing atau domba. Kemudian sapi, kerbau zakatnya satu ekor sapi umur 1 tahun. Nah, kalau kambing 40 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing atau domba, terserah mau 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Kalau sapi umurnya, kalau sapinya sudah mencapai 30 ekor, maka zakatnya kan sapi yang umur setahun tadi, ya, anaknya sapi. Zakatnya unta, 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, 1 ekor kambing umurnya 2
tahun, Ustadz kok lebih banyak, kok ontanya sedikit ya cuma 5 ekor ya? Ya karena onta lebih mahal ya, onta lebih mahal. Selanjutnya anak-anak, sekarang 8 golongan mendapatkan zakat ya. Fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah ya, kemudian ibnu sabil, budak, mu'alaf. Mu'alaf. Nah, ini yang harus mendapatkan apa namanya? Zakat gitu ya. Ustadz sudah jelaskan 8 golongan ini pada sekali lagi pada pelajaran PAI sudah Ustadz jelaskan tentang 8 golongan ini. Ustadz nggak akan jelaskan lebih panjang lebar lagi karena sudah Ustadz jelaskan di pelajaran PAI. Nah, untuk zakat fitrah anak-anak, untuk zakat fitrah Ustadz sudah sampaikan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab Sulam Taufik juga ya. Siapapun orang Islam. Jadi zakat fitrah itu untuk seluruh orang Islam. Baik seumpamanya ada bayi yang baru lahir nih, bayi baru lahir tadi malam masuk tanggal 1 Ramadan. Dia lahir, maghribnya lahir. Nah, berarti sudah kewajiban harus membayar zakat fitrah. Jangankan apalagi yang lahirnya mulai awal Ramadan ya. Yang lahirnya seumpamanya anak-anak, yang lahirnya itu sebelum maghrib tanggal 30 Ramadan semuanya. Sebelum maghrib. Maghrib kurang 10 menit dia lahir. Nah, meskipun itu sudah mepet dengan waktu habisnya bulan Ramadan, maka tetap diwajibkan membayar zakat fitrah. Ustadz sudah menganjurkan kepada kalian di pelajaran PAI juga, kalau zakat fitrah itu yang lebih aman adalah 3 kilo. Ya, lebih aman 3 kilo. Kenapa Ustadz nggak ngambil yang 2,5 kilo atau 2,7? Ya, ini lebih hati-hatinya anak-anak. Kalau toh pun ada kurangnya, ini masih tercover gitu ya. 3 kilo itu cukup lah. Ya, kalau ada kurangnya mungkin jatuh atau apa kan gitu ya. Yang jatuh maksudnya berkurang sedikit, itu masih bisa di cover dengan 3 kilo itu gitu ya. Kalau toh pun lebih, maka lebihnya itu dianggap sodako gitu ya anak-anak. Dan semoga kalian bisa memahami bab zakat ini. Sekali lagi, kalau kalian ingin lebih jelas lagi, silahkan kalian buka video pembelajaran PAI tentang zakat di buku PAI ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal gitu ya, zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, semoga anak-anak apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian, dan Ustadz minta tolong berdoa semoga pandemi atau musibah ini bisa segera berakhir. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.